ini saya masih ditemani dengan Ibu Selvi Sofiawati dan juga Ibu Dr. Diah Rahmawati Sugianto CPR sebagai Koordinator Komunikasi Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kali ini kita akan membahas terkait substansi humas di BRIN sendiri. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Melanjutkan obrolan kita tadi di bawah nih Bu. Saya ingin bertanya nih Bu, sejak kapan sih Ibu sudah bergabung dengan BRIN ini? Ya, kalau bergabung dengan BRIN sendiri kan baru terbentuknya belum lama ya, baru 1 tahun lebih, berapa bulan ya, 28 April 2021 gitu. Perpres ya, keputusan Presiden nomor 78 itu akhirnya disahkan dan ditandai dengan dilantiknya kepala BRIN yang pertama gitu. Nah, BRIN sendiri ini adalah hasil dari integrasi dari banyak entitas ya, kami sebutnya itu ada 5 lembaga gitu, PNK yang dulu namanya LIPI, Batan, Lapan, BPPT dan Kementerian Ristek BRIN gitu. Jadi kalau nama BRIN-nya sebelumnya udah ada, tapi Kemenristek _ BRIN. Nah, sekarang BRIN-nya doang nih gitu. Dan kemudian udah selain dari 5 entitas itu, kami juga ada lagi nih yang bergabung gitu ya ke BRIN, para periset-periset di kementerian dan lembaga. Jadi kalau dulu ada Balitbang ya, tahu ada Balitbang di kementerian atau unit di unit penelitian yang isinya itu adalah peneliti atau periset gitu. Itu semua diberikan pilihan untuk mau bergabung di BRIN ataukah mau tetap di lembaganya tapi harus berubah fungsional gitu. Mau nggak mau kan harus berubah fungsional ya, sebab apabila tidak berubah fungsionalnya, misalnya tadi peneliti tapi nggak mau gabung di BRIN, maunya tetap di kementerian yang sebelumnya, berarti dia harus ganti fungsional gitu, ganti bukan peneliti lagi tapi mungkin analis kebijakan misalnya gitu, ataupun apapun laporan humas misalnya gitu. Sebab kami akan fokus untuk fungsional peneliti, fungsional periset itu yang mengelola atau menjadi instansi pembina itu adalah BRIN gitu. Jadi semua sekarang sudah bergabung, ada sejumlah saya sebutkan juga ya tadi ya, kurang lebih 10.000 gitu, 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, BRIN ini punya 12 organisasi riset. Jadi 12 organisasi riset itu dulu sebelumnya itu, sebelum Ketok Palu 12 itu bukan 12 tapi puluhan. Jadi saking banyaknya ilmu ya, ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh kita lah ya di tapi sekarang kenapa menjadi persempit gitu? Karena efisiensi anggaran gitu. Jadi pemikirannya adalah kalau terlalu banyak, strukturnya terlalu lebar gitu ya, itu pasti akan anggaran yang dibutuhkan akan semakin banyak. Jadi dirumuskan pada akhirnya ada 12 organisasi riset. Mudah-mudahan saya hafal nih. Ada antariksa ya, keantariksaan, kemudian ada antariksa dan penerbangan, kemudian penerbangan dan antariksa terbalik tuh kan. Kemudian ada nuklir, teknologi nuklir itu, terus kemudian ada pangan dan pertanian, ada kesehatan, kemudian ada hayati dan lingkungan, terus sosial humaniora, arkeologi bahasa dan sastra, lalu ada ekonomi, tata kelola, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, panjang banget namanya. Ada berapa lagi yang belum saya sebutkan? 12 aja bingung ya Bu ya? Iya, baru 8 tuh saya sebutkan. Apalagi ini ada yang teknik-teknik nih, energi dan manufaktur, kemudian ada nano, tuh lupakan nano teknologi dan material. Terus 2 lagi teknik juga itu informasi elektronika dan informatika. Nah, satu lagi aku jadi lupa. Kebumian dan maritim. Yeay, hafal Bu. Gimana kalau puluhan ya Bu ya, atau? Iya, dan di dalam 12 OR itu masing-masing ada pusat riset. Jadi ada yang paling banyak 8 kalau nggak salah,
paling sedikit itu 5, seingat saya gitu. Jadi 5 pusat riset. Jadi totally kami punya 85 pusat riset gitu. Yang menyebar di seluruh Indonesia. Menyebar di seluruh Indonesia. Kajiannya kalau misalnya mungkin kamu berpikirnya tuh 12 kajian berarti ya 12 bidang gitu. Nggak gitu. Jadi 85 bidang pusat riset ya, pusat riset di bawah OR itu mereka bisa blend gitu. Jadi kalau kita mikir riset tentang penginderaan jauh gitu ya di bawah keantariksaan ya, riset keantariksaan itu mungkin mikirnya cuma angkasa gitu ya, satelit gitu kan. Padahal sebenarnya itu berpengaruh ya. Jadi citra satelit datanya itu ternyata bisa mempengaruhi kebijakan di daerah bahkan, sehingga dari data satelit tersebut kita bisa memetakan mana sih lahan yang tidak produktif lagi. Jadi itu jangan diapa-apain, maksudnya harus ada treatment khusus misalnya, atau mau dibangun bangunan sekalian misalnya gitu, karena kalau ditanamin padi udah nggak mungkin gitu. Jadi mengurangi sesuatu yang nggak pasti lah ya gitu kan. Kemudian juga tentang ketahanan pangan. Jadi kalau kita pikir itu hanya tentang bulan, bintang, dan matahari, ternyata tidak gitu. Nuklir juga demikian. Kalau publik masih mikirnya itu senjata gitu ya, pasti pikirannya gitu. Makanya banyak yang menolak gitu kan. Padahal sebenarnya nuklir itu adalah energi yang paling bersih ya, paling bersih gitu, yang paling canggih bahkan, dan yang memungkinkan itu ke depan itu hanya energi nuklir gitu. Ini yang menarik. Mobil listrik juga kita ada juga. Iya, yang kita jadi tahu ya. Bahkan maksudnya karena kita mahasiswa Vkom kan taunya komunikasi gitu ya, ternyata komunikasi ya, karena tadi kita mau bahas kehumasan. Komunikasi yang ada di BRIN itu adalah komunikasi sains gitu. Jadi ini ada komunikasi sains itu memang mungkin belum sepopuler jenis komunikasi lainnya ya. Ini memang belum lama lah, di 90-an atau 90-an 95 gitu, itu baru mulai berkembang di Indonesia. Dan sebenarnya ini sudah lama, dan cikal bakal komunikasi sains itu adalah ketika pertama kali ilmuwan Inggris itu menulis jurnal dan dipublikasikan gitu. Jadi itu disinyalir sebagai satu gejala ya, fenomena munculnya ilmu baru komunikasi ya. Karena luas sekali kalau kita bahas tentang komunikasi ya Bu ya, turunan ilmunya itu ada di 12 itu ada semua. Sebab 12 tuh 85 pusat riset itu kalau tidak kita komunikasikan, bagaimana publik bisa tahu kan? Betul. Gitu. Ya. Nah, Ibu sendiri berarti gabungnya dari tahun berapa Bu? Saya karena tadi 2021 di BRIN-nya. Sebelumnya itu tadi kan ada 5 entitas ya bergabung. Saya dari LIPI di tahun 2005. Jadi CPNS 2005 dan tahun 2005 ya, umur 21 tahun. Wow. Ya, saya mulai dari pendidikan D3 dulu, broadcast ya. Itu ya itu satu yang terpilih waktu itu dari ratusan pelamar. Kemudian pada saat seleksi wawancara terakhir kan, wawancara itu dari 10 dipilih 1. Gitu. Berarti jadi hampir ya. 12 tahun ya. 18 tahun ya, dari 2005 ya. 18 tahun. Di Humas ya. Sudah dari awal itu posisinya di Humas. Ya, di Humas. Gimana? Enggak, ini banget, expert banget nih komunikasinya nih. Jadi kita tuh nggak salah ya. Jadi anak-anak ini saya sengaja nih Bu program seperti ini tuh supaya mahasiswa itu bisa lebih belajar, kan kita dari mana aja ya. Apalagi misalnya dari praktisi Humas langsung nih, bagaimana cara kinerjanya, aktivitasnya itu seperti apa, agar bisa mereka mempersiapkan diri nanti ketika di dunia kerja seperti itu. Betul. Nah, kalau di BRIN sendiri fungsi dan peran Humasnya itu seperti apa Bu? Fungsi perannya itu kami itu sudah strategis ya kalau ini. Jadi kalau secara struktur di Tamrin ini itu ada 4 koordinator kehumasan. Yang pertama saya koordinator komunikasi publik, kemudian ada publikasi dan dokumentasi, ada layanan publik PPID yang tadi kita udah tengok, ya. Terus sama satu lagi pewartaan digital, itu tentang BRIN TV gitu. Nah kalau di kawasan, jadi kami satu pintu. Humasnya itu yang 4 ini gitu, 4, tapi kalau di kawasan namanya koordinator humas kawasan
apa misalnya Cibinong, Serpong, kemudian Tamrin sendiri ada, tapi kita langsung di bawah saya. Kemudian yang Bali misalnya gitu. Jadi ada banyak banget ininya. Tapi berarti ibu tuh khusus untuk publiknya, ke publik Bu? Komunikasi publik ya, Publiknya ya. komunikasi publik. Jadi misalnya kayak media gitu menjadi tusi saya yang mengelola media, kemudian krisis juga termasuk, terus event gitu ya. Ya dua itu yang paling, tiga lah ya, tiga yang paling ini ya. Kalau media sosial itu ada di publikasi dan dokumentasi gitu. Tapi ibu pernah mengalami kesulitan nggak sih bu selama menjadi humas di BRIN, atau mungkin ada Yang menjadi humas kendala yang iya, kendala yang sangat apa maksudnya bagaimana Atau pernah mengalami suatu krisis bagaimana? Iya, jujur krisis di waktu saya masih di LIPI itu sedikit sekali, hanya hitungan sebelah tangan lah gitu. Selama 15 tahunan lah ya saya jadi humas. Tapi begitu di BRIN banyak sekali krisisnya gitu. Kita tahu lembaga baru, integrasi 5 budaya itu dikamuan. 5 budaya bersatu, kita harus saling adaptasi gitu kan. Itu friksi-friksinya banyak sekali gitu. Jadi dari awal terbentuk bahkan mungkin sampai hari ini gitu, itu ya macam-macam aja krisisnya gitu. Tapi karena kami sudah satu frame ya, satu frame, sudah tahu ini lembaga mau dibawa kemana gitu, mau jadi apa gitu, dan apa tugas fungsinya gitu kan. Itu secara paling tidak secara umum tuh kita tahu tujuannya mau kemana. Itu jadi ya fine, nggak ada masalah sih. Karena udah expert juga 18 tahun ya humas ya. Nggak, itu karena dukungan pimpinan sebenarnya. Jadi kan tidak semua humas pemerintah itu mendapatkan posisi strategis ya Bu ya. Ini yang perlu dikritisi akademisi juga gitu. Seandainya ada riset yang besar gitu ya, riset bareng-bareng gitu, kita kolaborasi antara akademisi dengan praktisi kami yang di lembaga ya, kementerian lembaga dan instansi daerah, ini akan ketemu nih mungkin dalil ya, akan ketemu dalil bahwa mungkin gitu ya, humas pemerintah ya harusnya ada di mana gitu. Gitu. Jadi memang tidak semua kementerian lembaga menempatkan, apalagi daerah ya, menempatkan posisi humas itu di level strategis gitu. Nah alhamdulillah kami punya pimpinan yang sangat paham dengan kerja kami gitu ya. Karena kan apa ya, orang humas kan cuek-cuek ya, cuek-cuek terus apa kayaknya tuh selebor gitu ya. Padahal kita tuh kerjanya mental gitu. Kita betul-betul. Justru kalau kita belajar ilmu komunikasi dan humas itu katanya kan seorang PR atau seorang humas itu jantungnya perusahaan sebenarnya. Ya, tapi jangan di atas buku doang begitu. Iya, cuma mungkin kendalanya di Indonesia sendiri masih banyak yang kurang aware dengan divisi humasnya sendiri. Tadi kata Ibu di yang pemerintah sih lebih tepatnya ya, karena kita juga, saya juga berteman juga dengan teman-teman di swasta, kemudian di filantropi gitu ya. Itu juga mereka sudah strategis gitu levelnya, strategis ya. Iya. Nah kalau kami nih di pemerintah ini masih administrasi, urusan perintilan masih bercampur dengan sesuatu yang mikir banget gitu, mikir konten iya, substansi iya, teknis iya, semua tuh masih sampai ke keuangan juga kami urus juga. Itu yang itu, dan masih beragam levelnya. Level tuh maksudnya ada yang levelnya di biro, ada yang levelnya di bagian koordinator misalnya, ada yang di sub gitu. Jadi beda-beda ininya apa, dan namanya juga beda-beda, tidak semuanya tuh komunikasi publik atau humas gitu. Tapi ada yang pusat informasi kayak gitu, ada bahkan nggak keluar namanya gitu ya, di bawah biro hukum dan organisasi. Humasnya tuh ada di bawah, nggak keluar nama humasnya itu kan. Menurut Ibu nih, kemampuan apa sih atau skill apa yang harus dikuasai bagi para mahasiswa humas ini? Oh iya, kalau kita taunya kan humas suka ngomong ya. Iya. Modalnya ngomong. Padahal sebenarnya yang harus dimiliki kompetensi utama itu adalah menulis gitu. Jadi semua pekerjaan humas itu berkaitan dengan tulis menulis sebenarnya. Karena tidak semua orang, tidak semua humas itu mesti ada di depan layar, nggak mesti. Jadi kita justru membutuhkan orang yang di belakang layar, analis misalnya, konseptor gitu kan,
Nah ini yang dari mahasiswa kan harapannya kita jadi sarjana ilmu komunikasi jurusannya humas gitu ya, itu udah tahu gimana strategic planning, gimana manajemen isu, harapannya kan gitu ya. Tapi ternyata belum siap untuk bekerja. Itu kenapa vokasi digaungkan gitu kan, pendidikan vokasi sekarang ini kan digaungkan. Saya sih setuju aja karena saya juga dari vokasi ya, maksudnya saya mulai dari D3 gitu kan. Yang saya banyak belajar langsung praktek ilmu praktis gitu kan. Oh tapi berarti gini Bu, yang tadi Ibu jelaskan itu berarti BRIN itu sebagai kayak payungnya ya Bu ya, yang 5 lembaga itu ya Bu ya? Satu-satunya lembaga riset pemerintah di Indonesia sekarang hanya BRIN. Dan posisinya berarti Ibu sendiri itu sebagai koordinator komunikasi publiknya itu seluruh Indonesia? Iya. Saya luar biasa sekali ya. Indonesia dan internasional dong. Indonesia dan internasional tuh ya. Jadi kita tuh makanya excited sekali ketika ketemu pas lihat profilnya Ibu dia ini, wah luar biasa loh. Dan masih muda juga Bu, udah doktor loh gitu. Jadi ini biar bisa buat motivasi. Tadi bingung ya pas ketemu di bawah ya, apa ini orangnya gitu. Ini sangat menginspirasi. Kalau ini jangan-jangan bukan ini. Tahu saya juga sempat lihat fotonya kan, kayaknya ini gitu kan. Cuma yang awal tadi ya yang ketemu itu sih. Nah, ini bisa buat inspirasi Bu untuk mahasiswa ya. Bagaimana kita walaupun apalagi Ibu Dia ini seorang perempuan ya. Indonesia kan masih kesetaraan gender gitu ya. Bagaimana kita ternyata meraih pendidikan tinggi itu ya walaupun banyak prosesnya bisa loh gitu. Betul dengan S3 saya biasa. S2 itu waktu itu malah saya S2 sebelum sidang ya, S2 saya menikah dulu di semester 2 saya menikah, kemudian saya hamil, lalu saatnya saya menyusun tesis gitu. Jadi sambil hamil besar menyusun tesis sampai saya melahirkan. Tesis saya di penghujung, belum selesai ya, tapi udah beres sih substansinya gitu. Ya sambil ngomong gitu, dan selesai ya, sidang udah selesai dan tidak pernah lewat dari waktu gitu. Jadi D3 itu saya lulus kedua, S1 itu saya lulus ke 5, S2 itu saya lulus berapa ya, S2 itu saya lulus ke S1 lulus ke 9, S2 lulus ke 5, S3 saya lulus pertama di angkatan ya, dari angkatan. Tapi dari S2 langsung lanjut S3? Tidak, itu jedanya 3 tahun. Karena saya menunggu anak saya golden age selesai kan, jadi saya baru lanjut S3. Karena mau punya anak lagi waktu itu masih trauma kan, sesar ya. Nah menurut traumanya buat saya aja. Jadi itu saya tunggu 3 tahun selesai, tapi saya janji sama diri sendiri bahwa saya tidak boleh lama-lama karena saya harus ngurus anak, ya kan. Saya harus ngurus anak, jadi dia masih TK waktu itu kan, terus dia naik kelas 2 kalau tidak salah, kelas 2 SD, saya udah selesai. Luar biasa. Jadi itu bisa bukan hanya mahasiswa Bu, bisa jadi inspirasi juga ya untuk saya yang ibu anak 1 masih ragu banget nih untuk S3 gitu ya, alasannya anak memang seperti itu biasanya ya. Karena tapi ini yang menjadi motivasi juga ya untuk mahasiswa yang masih banyak yang mungkin mereka perannya itu kan hanya sebagai mahasiswa ya. Nah ini bahkan Ibu Dia sendiri walaupun sudah menikah, sudah punya anak, masih mau loh ke jenjang pendidikan S3. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya yang penting ada kemauan. Betul. Gitu. Ya. Nah untuk visi misi sendiri di BRIN ini apa Bu? Sebelum jawab visi misi, saya ambil minum dulu. Oke. Boleh ngobrol-ngobrol dulu nih, kira-kira apa yang menarik dari sesuai namanya nih Kopi PM Podcast, mari kita ngopi bareng dulu nih. Ini kita kopi dari BRIN. Kopi dari BRIN, caranya BRIN ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Masih banyak sebenarnya ya yang mau ditanya ya. Apalagi terlebih lagi nih Bu Dia ini saya 18 tahun sebagai seorang humas gitu. Jadi berapa tahun sebagai dosen? Saya sebagai dosen itu sekitar 6 atau 7 tahun. 6-7. Saya dosen itu dari 2010. 2010 ya, jadi saya tahun. lebih suhu ya. Karena
di tahun 2014 saya baru melanjutkan S2. 2010 saya selesai S2 langsung jadi dosen. Jadi banyak belajar juga ya Bu ya. Iya, ya memang passionnya memang mengajar. Jadi nggak bisa tuh kayaknya kalau nggak ada aktivitas ngajar gitu. Susah. Sama kayak sampai sekarang Kalau masih tetap kata jadi dosen. kata apa namanya, kata orang tuh sekarang tuh independent woman. Gitu ya. Oke, nah Nelly, kita mau nanya apa lagi nih sama Oh, Bu iya. Nia? Tadi yang seperti yang Ibu sebutkan tadi tentang menulis nih Bu. Oh iya. Karya seperti apa sih Bu yang dihasilkan oleh BRIN? Boleh ceritakan Bu? Karya tulis ya. Betul. Karya tulis jurnal-jurnal gitu ya. Kalau riset terbiasa dengan itu ya, gitu kan. Tapi karena kita bicara humas, humas ini sebenarnya saya dorong juga teman-teman untuk menulis karya tulis ilmiah, karena bagaimanapun humas itu juga melakukan riset, gitu. Jadi kalau humas tidak mengenal riset, bahaya juga. Bagaimana dia mungkin bisa melakukan perencanaan, yang menyusun perencanaan, mengevaluasi itu kan kita pakai tahapan PR kan. Tahapan PR kita lihat, kemudian kita pakai analisis SWOT juga gitu, balance scorecard dan sebagainya gitu. Jadi ada kesadaran yang terlupakan kayaknya ya, sekian lama gitu di humas pemerintah khususnya, mereka belum aware dengan yang namanya riset gitu. Jadi saya mulai 2016 itu saya penggagas cover paper pertama untuk humas pemerintah, untuk Pranata Humas itu 2016, dan insya Allah nanti 2023 akan ada lagi melalui Ikatan Pranata Humas Indonesia. Gitu. Berarti riset itu merupakan modal utama untuk menulis ya Bu? Lebih ke kalau modal utama untuk menulis itu buku ya, baca buku, membaca itu modal utamanya. Jadi kita harus mau nggak mau jadi sekali dayung ya. Kita jadi humas harus bisa nulis, ya kan. Nah untuk bisa nulis kita harus baik baca. Wah betul, literasi membacanya. Literasi, Bu. jadi Betul. literasi kan tidak hanya membaca ya, tapi menulis juga, mengemas dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang terus kemudian menulis apa kan gitu. Kalau kita lihat trennya, isinya orang-orang BRIN ya jurnal, karena kan isinya riset kan. Tapi kalau kita ngomongin humas, kita nggak boleh ketinggalan sama riset gitu loh. Kita juga nulis jurnal, tapi bidangnya memang yang sifatnya manajemen gitu loh, manajemen humas gitu, misalnya manajemen komunikasi ya. Karena gitu. Komunikasi juga semakin Berkembang. tahun kan berkembang Betul, gitu. betul. Dan banyak sekali turunan-turunan ilmu komunikasi. Betul Itu betul. sendiri Ya, salah satunya komunikasi Iya, sains itu. komunikasi sains. Iya. Nanti lama-lama ada komunikasi aliens mungkin. Tapi itu loh yang baru dan langsung hype itu kan IMC ya, yang Integrated Marketing Communication itu kan ini ya. Belum lama sebenarnya kan konsepnya kan. Konsepnya. Tapi langsung banyak yang secara praktikal dia memang kepake banget gitu. Sebenarnya ada lagi yang terbaru di 2000 berapa ya, dia baru masuk ke Indonesia, itu brand journalism. Gitu. Nah ini brand journalism ini mixnya antara advertise, jurnalistik ya, broadcast, kemudian marketing dan PR gitu. Semuanya dilebur di brand journalism gitu. Karena banyak juga sekarang sudah mulai peminatnya ya untuk masuk jurusan komunikasi gitu, jurnalis. Dan sebenarnya itu sudah banyak brand journalism ini konsepnya sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah ini yang menarik, harusnya GPR ini Government Public Relations ini harusnya udah mulai pakai cara itu gitu. Jadi dia pakai itu untuk CSR-nya. Mungkin nanti Ibu jadi rekor lah ya untuk recordnya ya. Seperti itu ya Bu. Nah kalau strategi sendiri Bu nih, strategi PR-nya sendiri yang Ibu lakukan sebagai komunikasi publik di BRIN sendiri seperti apa sih? Strategi PR-nya, strategi PR mungkin strategi komunikasi publik ya yang kita pakai gitu. Itu kita bikin skemanya, ada skemanya. Saya nggak hafal tapi rumusannya kurang lebih begini. Ada narasi utamanya BRIN ini gitu ya, tentang membangun ekosistem berbasis blue green digital blue green economy gitu. Dari narasi besar itu kemudian kita turunkan. Jadi strateginya dia sampai dengan channelnya apa gitu ya, segmennya siapa, kemudian programnya itu apa saja gitu. Itu detail sekali, saya buatkan tabelnya, saya buatkan mappingnya gitu. Jadi kita kalau misalnya
saya nggak di BRIN lagi misalnya gitu kan, itu teman-teman udah silakan pakai aja, itu menjadi panduan, jadi pedoman gitu. Kalau misalnya orang baru gitu ya menggantikan saya, dia harus gimana sih, udah lihat aja di tabel itu, oh ini yang harus dilakukan, oh ada ini, oke, udah. Jadi bisa tersosialisasikan dengan jelas ya, karena jadi lewat estafet ya. Bermanfaat jangka panjang. Betul, siapapun boleh, maksudnya siapapun harus mengetahui itu gitu, bukan harus ya, bukan. Karena supaya satu kacamatanya sama gitu ya. Tapi kalau untuk BRIN sendiri ada keterkaitan dengan media atau dengan media pemerintahan atau media swasta seperti apa? Ya kalau media massa itu semua ya, semua jurnalis ya, kita semua sahabat kita gitu. Jadi mau online, mau cetak, mau TV, radio gitu ya, elektronik, itu semua ya harus jadi sahabat kami gitu. Tidak ada yang kita beda-bedakan mana yang media apa itu nggak ada. Ya kami sangat butuh dukungan media karena sains ini kan susah ya. Iya, susah. Berat, hanya orang-orang terpilih biasanya ya. Iya. Sudah. Nah inilah komunikasi sains, jadi dia menjembatani antara periset dengan publik gitu. Dan masih banyak yang awam ya Bu ya untuk komunikasi sains ini ya. Iya. Itu dia, balik lagi sama seperti brand journalism tadi, sebenarnya sudah banyak yang menerapkan itu, karena kan sebenarnya teori itu kan sudah ada, cuman kita harus research ya untuk mendapatkan teori baru kan gitu, konsep akhirnya jadi teori baru. Mungkin brand journalism sekarang masih dipandang sebagai konsep, tapi next kalau semakin banyak riset yang menggunakan itu, bisa saja dia finally nantinya akan sama posisinya dengan teori-teori lain gitu. Ya, banyak banget ya yang kita dapat ini dari Ibu Dia. Ini ada pertanyaan lain? Kamu gimana jurusan humas? Jurusan humas. Yang disukai pelajaran bilang studi apa? Mata kuliah. Public speaking sih. Public speaking. Karena di situ melatih saya untuk berani berbicara di depan umum. Karena jujur saya masih kagok banget begitu. Tapi dengan adanya berbicara dengan ibu Selvi juga, ini bermanfaat sekali. Bagi saya sendiri, apalagi untuk dunia kerja. Iya. Kamu pikir kan tadi public speaking adalah yang utama gitu ya sebagai PR, ternyata enggak ya? Langsung lega dong. Luas. Ternyata lebih luas ya cakupan pembahasan itu ya. Luas, betul. Apalagi di dalam sains sendiri tuh Bu. Tapi bukan berarti maksudnya gini, itu sebenarnya kemampuan dasar ya, tapi yang harus banget dimiliki itu memang menulis. Tapi kalau seorang PR nggak bisa ngomong dikit aja deh, paling tidak dasarnya itu aneh ya. Iya. Iya kan? Gitu. Yang utama komunikasi. Yang kita harapkan memang dia yang friendly ya, dia yang wush gitu kan. Tapi kita tidak dituntut untuk itu, dituntut untuk utamanya itu bukan. Utamanya adalah menulis. Nah ini yang masih banyak yang belum sadari gitu. Sama ya itu manajemen isu sebenarnya lebih. Itulah yang menempatkan kita para PR ini ada di letaknya strategis gitu. Kalau kita tidak memahami bidang studi, hal-hal yang sifatnya strategis di dalam organisasi gitu ya, untuk organisasi, ya gimana kita mau ditaruh di tempat strategis gitu. Maunya dianggap sama pimpinan, tapi suruh bikin manajemen isu nggak ngerti kan? Kemana? Ibu, selama kita kan mengalami COVID pandemi hampir 2 tahun atau 3 tahunan ya. Nah, strategi Ibu sendiri seperti apa untuk menghadapi pandemi ini di BRIN sendiri? Iya, itu seru banget waktu saya awal ya 2020 ya salah tuh ada event gede banget, besar banget, waktu itu masih LIPI ya. Dan saya terserang COVID gitu, terpapar COVID, betul-betul lemes banget gitu ya. Rencana dari awal ya Bu ya? Iya, karena nggak kuat ngapa-ngapain kan, tapi otak saya berpikir putar terus, nggak bisa berhenti berpikir gitu. Terus, tapi kan jadi kepikiran ya, karena saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya jadi merasa seperti kayak Jenderal Sudirman ya, gerilya gitu. Jadi kalau saya sambil tiduran gitu ya, karena nggak bisa bangun, pusing banget kepala gitu, ya saya cuma pakai handphone aja. Itu ya memang humas digital di situ ya. Saya pakai handphone aja, saya berpikir gimana caranya supaya ini tetap bergerak semuanya, saya tidak kehilangan momen gitu. Akhirnya saya kumpulkan pasukan teman-teman humas yang menurut saya mereka punya kemampuan menulis yang cukup baik gitu. Ada 29 orang waktu itu saya kumpulkan satu grup, saya minta dengan sangat
semangat ya. Saya minta supaya teman-teman itu membantu untuk mengcoverage semua kegiatan yang berlangsung lama itu gitu. Jadi waktu itu Youth Science Fair apa kalau nggak salah ya. Jadi ada pameran tapi virtual gitu. Sama ini lomba karya ilmiah remaja dan National Young Inventor Award. Itu kan pesertanya banyak banget dan banyak bidangnya. Saya bingung dari mana membaginya gitu. Akhirnya saya bagi berdasarkan bidang. Silakan siapa yang mau di sini gitu. Akhirnya saya ambil ini supaya tidak ada yang saya khawatirkan. Silakan teman-teman pilih yang mana teman-teman suka. Karena saya udah nggak sanggup lagi kan gitu. Nah yang saya khawatirkan ada yang bentrok. Ternyata nggak ada. Ada satu tapi angle-nya beda ya gitu. Tapi bisa saya satukan tulisan itu. Jadi walaupun saya sambil berbaring, saya bisa membagi tugas, lalu saya ambil posisi sebagai editor gitu. Jadi ada 70 artikel yang kami hasilkan waktu itu. Seluruh humas itu yang 29 orang itu yang menulis, publish dan media happy, pimpinan juga happy karena kita betul-betul ambil satu persatu gitu. Satu persatu. Tapi nah itulah kalau humas Ya, itu itu saya ulang lagi di tahun ini, nanti tahun depan insya Allah gitu. Realitas ibu dalam bekerja. Loh, bukan saya sebenarnya, saya hanya guidance saya adalah profesi humas gitu kan. Nah profesi humas itu kan ya kita kan apa ya, bekerja untuk publik ya, bekerja untuk publik. Kemudian yang bisa kita lakukan apa? Jangan sampai orang itu salah paham, jangan sampai orang itu lack of information ya. Jadi dia dapat informasi yang minim gitu, jangan sampai seperti itu. Gimana caranya? Maka berikan informasi yang cukup ya kan. Berlebihan juga tidak baik gitu, tapi cukup gitu. Dan informasi yang saya berikan tuh beragam ya. 70 artikel itu kan beragam sih, macam-macam. 70 artikel ini silakan saja media mau pilih yang mana. Saya udah kasih modal nih gitu kan. Kasih modal 70 artikel, silakan mau mana yang mau diperdalam gitu kan. Kalau mau dicopas langsung ke medianya juga dia terserah, walaupun kalau dari sisi jurnalis kan nggak boleh seperti itu. Tapi ini yang bisa dikatakan bahwa humas itu atau PR itu bisa melihat peluang dari setiap ancaman. Betul. Iya. Jadi walaupun pandemi itu tidak menjadi hambatan untuk bisa kita produktif, kita menghasilkan karya ya Bu Ide. Iya, seperti betul. itu. Dan humas itu kreativitas gitu. Jadi tidak ada intervensi atau arahan atau instruksi ya ketika itu untuk kamu ini pokoknya ini harus cover semua. Kamu gimana caranya? Ya nggak mungkin juga, saya lagi COVID nih, siapa juga yang enak gitu ya pimpinan mau ngomong ke saya kan juga nggak enak juga gitu kan. Tapi karena saya tanggung jawab dan menurut saya itu masih bisa saya kerjakan dan teman-teman mau bantu itu yang. Jadi sebenarnya saya hanya membantu desain saja gitu, yang mengerjakan tuh teman-teman gitu loh. Iya betul. Tapi itu juga the power of komunikasi dan digital ya. Betul. Walaupun kita sama ini komunikasi antar personal ya. Komunikasi antar personal betul. Kita juga memanfaatkan digital komunikasi walaupun mungkin dalam keadaan COVID. Ibu dia sendiri ya memanfaatkan handphone ya bisa berkomunikasi dengan sesama. Ini kamar saya di atas waktu itu saya tiduran, sebelah saya itu ada komputer. Ketika saya udah agak sehat saya duduk. Jadi sebenarnya bekerja itu membuat saya jadi lebih imunitas juga ya. Bisa nambah imunitas ya. Gitu. Oke. Gitu jadi udah ya menyenangkan sih. Oke, gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang ini untuk anak-anak ternyata kita dapat ilmu baru juga yang mungkin masih banyak di luar sana yang tadi belum tahu ya, bahwa komunikasi itu atau humas itu paling penting juga harus bisa menulis ya, selain public speaking pastinya, tapi didasari dengan ilmu-ilmu yang lain. Betul seperti itu. Karena kita selalu harus upgrade diri ya, upgrade banyak akal sih. Ya, banyak akal dan kreatif. Plan A nggak berhasil harus plan B nggak berhasil plan C harus gitu, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Iya. Pembahasan kali ini juga sangat membuka wawasan saya sih Bu, untuk lebih produktif lagi. Sakit pun bukan menjadi halangan. Nah jadi nggak alasan lagi nih kaum untuk rebahan ya. Kaum rebahan atau mahasiswa tuh biasanya gini Bu, lagi kerja gitu sibuk, padahal nih contohnya Ibu dia sendiri nih. Saya tidak pernah kuliah hanya kuliah, tapi saya kuliah sambil kerja dari D3. Oh iya. D3 saya mengajar. Luar biasa. S1 itu saya kelas karyawan, S2 juga, dan S3 juga saya semuanya tidak ada beasiswa.
Jadi S3 saya ambil yang kelas Sabtu ya, Jumat Sabtu gitu. Jadi tiap Jumat itu saya izin gitu. Nah, jadi nggak ada alasannya jadi saya tidak pernah meninggalkan kantor. Bisa ya, sambil kerja sambil kuliah bahkan. Karena saya tidak mau kehilangan cerita tentang humas. Ketika saya harus meninggalkan kantor, maka saya tidak tahu apa yang terjadi di humas. Gitu. Jadi tetap bisa. Saya tetap pengen menjahit iya. gitu. Dia berarti tidak mau kehilangan momen-momen penting dalam humas nih. Iya, penting dan nggak penting sih. Tapi masih bisa profesional banget ketika Bu Dia juga posisinya sudah menikah. Iya, alhamdulillah pasangan gitu. ya, pasangan mendukung, Pasangan mendukung. anak-anak juga mengerti gitu. Iya. Saya sempat pikir akan tapi kesadaran saya mengurangi Iya, aktivitas prioritas ya. nggak bisa juga ternyata. Oh, nggak bisa ya. Berarti untuk punya suaminya tuh yang mengerti ya. Sempet landai gitu, tapi lama-lama nggak bisa nih, terlalu banyak waktu saya terbuang gitu Karena kan. jiwanya itu ya Iya. sudah menjiwai humas dan sudah menjiwai orang kerja Iya. gitu ya. Biasa Jadi kerja. untungnya hobi bebenah juga gitu ya. Jadi rumah beres, Wah, beres ini- lah. Tapi sayangnya udah nikah soalnya guys. Udah sold out ya. Soalnya langka nih ya, jarang-jarang lah. Banyak lah, banyak. Saya tuh seneng banget Bu kalau ngobrol tuh, apalagi Kenapa saya sebelum S2 selesai saya nikah? Apa Mbak? Kenapa? Karena saya takut nggak laku. Oh iya. Iya, nggak usah. Terlebih orang-orang yang lebih tua itu Takut kan. keasikan. Iya, ya. biasanya keasikan. Dulu juga saya sempat seperti itu, Bu. Mau lanjut S3 di-cut sama orang tua. Oh, iya. Karena belum dapat jodoh. Khawatir katanya. Kalau gitu saya ya. memang ngekat diri saya Oh, sendiri. nggak sendiri. Kalau saya sama orang tua. Padahal sebenarnya nggak masalah. Nggak Gitu. masalah. Iya, nggak masalah. Kan kalau di undangan kan jadinya sama-sama sarjana kan. Iya. Kalau saya udah lulus saya masa master biasanya kan. Betul ya Bu. Oke, seru banget ya Nelia, nggak kerasa waktunya kita dari siang nih sampai dengan sore ditemanin oleh Ibu Dia ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu. Tadi ya mungkin sedikit sudah disampaikan, tapi apa sih Bu untuk bisa motivasi lebih lagi ke mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Semputan Tular atau mahasiswa-mahasiswa lain yang nanti akan nonton YouTube kita? Iya, sebenarnya tadi ada satu pertanyaan yang saya ambil minum belum kejawab tentang visi misi. Oh iya, Ya, betul. mungkin sebelum saya kasih motivasi, ya kalau visi misi itu kita pasti dari presiden ya, dari presiden visi misi apa, tapi lebih kepada fungsinya si BRIN ini sebenarnya untuk apa sih? Kami ini sebenarnya sebagai enabler ya, jadi penghubung antara ya riset ini dengan publik pastinya gitu ya. Tapi apa hasilnya dari periset itu bisa sampai ke publik, maka kami butuh mitra. Mitra itu adalah industri gitu. Nah, karena kan yang tahu pasar itu industri. Jadi kita fungsi kita juga selain itu juga menumbuhkan ekosistem riset inovasi di Indonesia yang lebih baik, yang kemudian menumbuhkan kita kepengen lebih banyak lembaga riset swasta gitu, supaya kita Indonesia tuh mandiri gitu. Nah, untuk yang pemerintah satu aja cukup, tapi yang swasta itu harus banyak, karena nanti akan jadi yang mandiri lah ya Indonesia ya, dengan riset-risetnya yang kuat gitu kan, yang disupport oleh swasta dari kerjasama dengan internasional, jaringan kita kuat, devisa kita juga bagus. Nah, kalau untuk motivasi ya, apa ya motivasi? Kayaknya saya kisah gini aja, kita itu tidak bisa berharap semua orang itu kayak kita, iya kan? Kita nggak bisa berharap semua orang itu baik, ya, keren, sukses, tajir ya. Tapi terapkan saja sama diri sendiri. Terapkannya tuh begini, berbuat baik aja gitu, lakukan aja sebaik mungkin, sebisa kamu, dan jujur, lakukan dengan jujur gitu. Kalau memang tidak bisa, tidak sanggup, katakan saja tidak sanggup. Tapi jika ada kesempatan, jangan juga langsung nolak gitu, dicoba dulu. Jadi kita sendiri harus bisa mengukur diri, kira-kira bisa nggak ya, aduh ada challenge ini, wah kayaknya sih bisa, tapi saya harus effort membaca sekian ratus buku misalnya. Apakah saya mampu membaca sekian ratus buku? Apakah ada metode lagi yang lebih ringkas misalnya? Pokoknya kita ukur, kita pertimbangkan, kayaknya bisa nih gitu. Oh ya, gimana caranya supaya sampai di sana? Oh, saya bisa kontak teman saya bisa belajar dari dia misalnya kayak gitu, dan sebagainya sampai kita form bahwa saya bisa. Misalnya kurang-kurang dia bisa sih, tapi paling kurang-kurang ini bisa dikejar lah sambil jalan. Take it
gitu. Tapi kalau yang banyak mudaratnya ya udahlah ya, leave it lah ya. Tinggal saya bilang gitu. Berarti sama kayak Jadi diri aja, nanti lama-lama juga orang tularan kan gitu. quotes ya, ada kemauan di situ Di situ pasti ada ada jalan. jalan. Iya. Seperti itu. Ini sangat menginspirasi sekali podcast kali ini ya. Terima kasih sekali Bu Dia udah kasih kesempatan kita yang luar biasa ya. Iya. Nelly juga bisa banyak belajar, saya pun sama. Sama-sama. Ya, banyak belajar terus terinspirasi sekali, jadi pengen S3 gitu ya. Ayo. Nah, mudah-mudahan yang nonton YouTube kita juga bisa terinspirasi ya dengan hasil podcast kita. Terima kasih. Sama-sama.